Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement maupun yang ada di kelas atasnya, yaitu sketsa dan still life, kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance. Malam ini kita akan melihat banyak karya dari mahasiswa dari seniman-seniman Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis placement. Baik, sebelum kita lihat karyanya, saya presensi dulu rekan-rekan yang ada di kampus seni lukis Painting Explorer, yaitu ada Mas Rianto, juga ada Mas Egis. Ini alhamdulillah ada Mas Egis ya. Kita sudah lama tidak melihat karyanya Mas Egis ya. Mas Egis ini peserta pameran Painting Explorer yang pertama maupun yang kedua. Kemudian ada Mas Adi Riyadi. Mas Adi Riyadi ini bahkan mengikuti pameran yang kedua dan ketiga ya. Juga ada Mas Eko Budi, ada Mas Kevin, Mas Kevin Wibawa. Jadi ada dua Kevin ya. Kalau Mas nanti yang akan kita lihat adalah karyanya Mas Kevin Wibawa ini, yang itu kita buat sebagai thumbnail. Kalau Mas Kevin ini ada di kuliah seni lukis elementer ya, yang kemarin kita lihat beberapa karyanya di kelas kuliah seni lukis elementer. Juga ada Mbak Kailina, juga ada Mas Wimals Wood Art. Kita nanti akan lihat karya Mas Wimals. Juga ada Mas Januar Hirmawan. Ada juga Mas atau Mbak Aulia Sifai. Lalu ada Mbak Hanifah Abidin. Ada juga Mas Cahya Nugraha. Nanti kita lihat juga karyanya. Mbak Lodia Romaryati. Lalu ada Mas Art for Life atau Mas Diko Strita yang di kuliah seni lukis advance. Juga ada Mas Afjo ya. Nanti kita akan melihat juga karya Mas Afjo. Rekan-rekan, inilah karya-karya rekan-rekan. Nanti monggo teman-teman boleh berinteraksi lewat live chat. Saya nggak tahu ini sekarang di HP nggak bisa. Ini alhamdulillah ya, Mas Wimal Wood Art sudah hadir ya. Terima kasih Mas Wimal. Lalu kita lihat karya ini ya. Ini nanti kita lihat karya Mas Wimal. Ini Wimal Wood Art. Lalu Mas Adang Sunandar. Ini besarnya. Ini Mas Adang. Ini Mas Adang ya. Mas Adang itu yang karyanya untuk ini ya, untuk cover kuliah seni lukis placement ya. Lalu ada pula Mas Adi Riyadi, ini karya terbarunya ya. Rupanya masih ada eksplorasi tentang ini ya, lingkaran circle atau spiral di langit ini ya, Mas Adi Riyadi. Nah, lalu kita lihat karya Mas Egis ya, yang warnanya sungguh berani. Ini ketika kita melihat karya-karya seperti ini terbangkitkan gairah warnanya ya. Oke, ini lalu ada Mas Cahya Nugraha ya. Mas Cahya mengirimkan beberapa karya, tetapi untuk kuliah seni lukis placement ini satu pekan satu tugas, satu bulan satu tugas ya, satu bulan satu tugas. Terus kita pilih tugas yang dikirimkan paling atas ya. Jadi kalau ini yang kedua ini kayaknya keterangan. Terus yang ini karya yang lain. Jadi kita akan nilai yang ini ya, yang akan kita bahas. Juga ada karya Mas Aep nih, karya Mas Aep. Lalu karya Mas Eko Budi ya, Mas Eko Budi, dan Mas Kevin Wibawa, banyak ya. Juga Mas Rianto. Baik, rekan-rekan. Pertama kita akan melihat impresi dulu ya. Impresi itu kesan pertama ketika kita melihat ya. Kesan pertama itu biasanya karya ini sudah selesai atau belum gitu ya. Karya ini sudah dibuat dengan perfect atau belum. Karya ini sudah dibuat dengan
rampung atau belum gitu ya. Terima kasih Mas Egis IR yang ada yang sudah hadir ya, Mas Egis LR yang sudah hadir, juga Mas Adi Riyadi. Hadir Pak, terima kasih Mas Adi Riyadi. Oke, lalu kesan itu bisa bermacam-macam ya, secara teknis, secara warna. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Wimal ini ya, ini terasa sudah selesai ya, terasa enak, semuanya sudah digarap dengan penuh sentuhan ya. Jadi kita melihat sentuhan yang sama, sentuhan yang istilah saya itu tidak menganak-emaskan dan tidak menganak-tirikan ya. Semuanya digarap dengan sepenuh hati. Ini langsung kita melihat karya ini menarik ya, karena benar-benar sudah digarap dengan rampung. Lalu kalau kita melihat karyanya Mas Adang ini ya, ini lumayan ya, lumayan ya, meskipun beberapa tempat masih kurang enak ya, tetapi kalau kita lihat misalnya di daerah ini sangat artistik ya. Ini sangat artistik ya, meskipun kalau kita lihat pada yang ada di bebeknya ini terasa masih kurang sekuat yang ada di atas. Kenapa nanti kita bahas ketika membahas tentang warna ya. Lalu karya Mas Adi Riyadi ini masih terasa belum selesai, terasa masih banyak yang bisa diberikan ya, misalnya dengan sentuhan-sentuhan akhir yang itu menandakan aksentuasi sentuhan akhir sebagai bentuk itu selesai ya. Misalnya kalau kita lihat ya, ini kan sampai sentuhan akhirnya sudah rampung ya. Kita melihat benar-benar digarap sampai selesai, sampai puncak cahayanya seperti apa, gelapnya seperti apa ya. Kalau kita lihat karyanya Mas Adi Riyadi ini sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita rampungkan. Misalnya bagaimana sentuhan penekanan ya pada ini ya, awannya yang berputar, maupun rumah ini mungkin bisa diberikan beberapa titik-titik atau sapuan-sapuan akhir, aksentuasi gitu, sehingga terasa itu rampung. Nah, karya ini terasa rampung ya, terasa selesai, terasa enak ya. Meskipun cara melihat ini warna yang digunakan Mas Egis dengan warna yang digunakan Mas Wimals tentu berbeda ya, karena Mas Egis ini cenderung memakai bahasa-bahasa populer juga ya. Kalau teman-teman melihat lukisan pop art misalnya, karyanya Andy Warhol misalnya ya, mulai sejak itu, terus nanti teman-teman cari juga ya lukisan lowbrow ya, maka akan mendapati ya warna-warna yang cemerlang seperti ini, bahkan bentuk-bentuk yang flat seperti ini ya. Tentu pendekatan realistik yang digunakan Mas Wimals tentu berbeda ya dengan apa yang digunakan oleh Mas Egis. Nah, kalau ini masih secara teknis masih belum masih perlu banyak perlu banyak mengolah teknis lagi ya. Terutama bagaimana mencampur warna ya, tidak semuanya perlu dicampur dengan putih ya. Dan kita melihat masih beberapa ya cenderung warna-warna yang mentah yang langsung ketemu dengan warna yang dicampur seluruhnya. Misalnya kuning dicampur dengan warna-warna tersier, terutama warna gelap ketemu putih ya, maka cenderung mentah ya. Seperti yang pernah saya sampaikan ya. Mungkin sekali lagi perlu saya sampaikan juga ya, tentang lingkaran warna ya, color wheels. Itu kan rumusnya begini teman-teman. Saya cari lagi ya, ini sering saya sampaikan tapi nggak apa-apa ya, karena ini penting ya, agar warna yang teman-teman ciptakan itu bisa benar-benar pakai ini aja nggak apa-apa,
benar-benar bisa cemerlang ya. Nah, kalau ini sayangnya warna birunya kurang ya. Bentar. Semoga ada yang lebih bagus. Ya, ini kebalik ini. Nah, oke, mungkin ini ya, pakai ini, guys. Kecil banget. Bisa nggak dibesarkan ya? Bentar, saya perlu memberikan warna ini agar karya teman-teman menjadi tidak kusam ya warnanya ya. Warnanya tidak kusam. Mana ya? Ini mungkin ya. Nah ini, semoga ini bisa ya. Nah oke, ini ya. Baik. Ini gini teman-teman ya. Kan primernya itu kuning, merah, biru ya. Terus sekundernya gabungan primer, hijau, oranye, ungu. Terus intermediate-nya gabungan sekunder dan primer. Warna ini, warna primer, itu ketika dia berdiri sendiri itu menjadi warna yang intensitasnya kuat. Intensitas itu kecemerlangan. Kecemerlangan warnanya kuat. Semakin dicampur ya, itu semakin lemah. Nah, yang akan lebih lemah lagi ketika campurannya itu tersier. Tersier itu 3. Misalnya warna coklat itu intensitasnya tidak sekuat merah, kuning, biru. Karena apa ya? Karena dia memiliki 3 unsur warna, yaitu 3 unsur warna primer. Nah, paling kusam itu adalah warna abu-abu. Kenapa? Ini kan di dalam lingkaran warna ini kan nggak ada putih, nggak ada hitam kan. Tidak ada warna putih, tidak ada warna hitam. Warna putih itu ada di atas ya, untuk membuat namanya tint ya, menaikkan value warna, menaikkan tonalitas warna menjadi putih, menjadi tint, dan menurunkannya menjadi hitam, menjadi shade ya, tint and shade. Itu ngomong tentang value atau tonalitas. Nah, ketika putih dan hitam itu dicampur jadi abu-abu, itu intensitasnya lebih turun lagi ya. Tidak sebright, tidak sekuat intensitas warna tersier atau warna sekunder, apalagi warna primer. Nah, celakanya teman-teman, ketika warna abu-abu berarti ada putih dan kuning, itu ketemu dengan warna tersier atau warna sekunder bahkan, atau bahkan warna primer, itu nanti warnanya akan cenderung kusam. Apalagi ketika cara mencampurnya ya, itu belum benar-benar belum benar-benar tercampur. Kalau kita beli warna-warna tube ya, warna tube itu seringkali warna-warna tersier atau bahkan tersier yang sudah ke arah tint, ya, sudah ada putihnya, itu tetap cemerlang. Karena apa? Karena seringkali dia didapatkan dari pigmen asli. Jadi pigmennya itu sudah tersier. Nah, itu beda lagi ya. Pigmennya sudah tersier, tetapi ketika itu dicampur, itu menjadi kusam. Nah, kalau kita melihat ini, beberapa warna ini, kuning langsung ketemu warna yang sudah tersier tanpa dicampur dengan sempurna, ya jadinya kusam-kusam seperti ini, dan banyak ini warnanya nggak enak ya, warnanya itu terasa seperti menggunakan ini bekas cucian kuas itu ya. Nah itu nggak enak. Lalu goresannya ya memang masih lemah ya, goresan dari Mas Cahya ini ya. Masih ini Mas Cahya ya. Ini langsung nggak apa-apa ya, saya sampaikan langsung ke arah goresannya. Mas Cahya ini banyak di dalam karya ini banyak menggunakan
efek-efek yang terjadi dengan sendirinya ya. Misalnya lelean, lelean merah dicampur putih, eh, jambon atau merah muda, ya, ada oranye juga. Ini adalah lelean yang sangat spontan, sangat artistik, sangat natural. Mengapa natural? Mengapa spontan? Dan mengapa menjadi artistik? Ya karena dia terjadi tanpa keraguan. Oh itu alam ya. Ini dicampur sendiri terus dimiringkan. Ya jadinya sangat-sangat luar biasa artistik ya. Kalau kita lihat garis detail-detailnya ini ya. Ini kan benar-benar enak sekali ya. Bagaimana liukan-liukan detailnya kecil ini. Wah ini bagus sekali, artistik sekali. Ini kan sangat artistik ya. Dilihat enak sekali kan. Bentuk-bentuk seperti ini yang terjadi dengan sendirinya. Nah celakanya, bentuk yang sudah sangat artistik seperti ini ketemu dengan goresan-goresan tangan yang itu belum terlalu terlatih ya, misalnya seperti ini. Ya ini langsung ngedrop. Goresan-goresannya yang seperti ini langsung ngedrop, terkalahkan dengan bentuk yang natural, bentuk yang sudah artistik dengan sendirinya ya. Jadi goresan yang seperti ini ya, ini terasa kaku banget ya, terasa kaku ya. Nah caranya gimana ya? Caranya ya teman-teman harus banyak berlatih menggaris, terutama dengan sketsa. Ada satu seniman ya yang dia memadukan cipratan dengan goresan. Cipratan seperti ini atau lelehan cipratan seperti ini ya. Efek-efek yang terjadi dengan sendirinya dengan goresan yang tapi sudah terlatih. Itu misalnya di seniman-seniman Bali, misalnya lukisan Nyoman Irawan. Lukisan Nyoman Irawan. Itu dia memadukan garis-garis ya yang terjadi dengan sendirinya dengan efek-efek yang dia buatnya. Nih, misalnya. Nah, ini karyanya Nyoman Irawan, seniman Bali yang alumnus ISI ya. Nah, sebentar carikan yang benar-benar apa. Nah, misalnya ini. Ini kan efeknya kan banyak sekali ya, lelehan, cipratan. Selain memang komposisinya luar biasa ya. Terus garis-garis yang dia ciptakan itu nyambung. Karena apa? Dia memiliki kemampuan membuat garis spontan. Dia memiliki kemampuan membuat garis yang artistik. Nah, caranya gimana? Iya mau nggak mau latihan ya. Sebagai alumnus ISI pasti dia sudah membuat 1000 sketsa. Nah, itu kenapa ya kita perlu banyak membuat sketsa ya. Kalau di ISI kan semester 1 itu 500, semester 2 500, maka menjadi 1000 ya. Itu untuk melancarkan garis ya. Nah, ini luar biasa kan, artistiknya luar biasa. Antara bentuk-bentuk spontan, lelehan-lelehan, cipratan-cipratan. Ini ada cipratannya, ada lelehannya, bentuk transparannya gitu. Itu ditemukan dengan dipertemukan dengan garis-garis yang sudah terlatih, maka dia akan menjadi enak. Nah, ini kalau Mas Cahya pengen mengeksplorasi hal seperti itu, maka mau nggak mau ya, itu memperbanyak sketsa ya. Mas Kevin Wibawa hadir Pak, terima kasih. Mas Eko Budi hadir, Mas Abjo hadir Pak dosen, terima kasih Mas Kevin, Mas Eko Budi, Mas Abjo ya. Baik, kita teruskan ya. Nah, ini juga ya, ini langsung kesannya kusam belum selesai ya. Karena apa ya? Karena tadi warnanya masih gampangnya campur aduk. Terus komposisinya juga ya masih biasa ya, meskipun
sebenarnya ini sudah mencoba membuat kotakannya ini ada variasinya, misalnya dihilangkan seperti ini ya. Tapi ini dari segi warna yang paling memang kesan pertama itu memang teknis ya, teknis di dalam menggoreskan bentuk yang otomatis ada warnanya ya. Jadi ya warna ya teknis itu ketemu bersama-sama ya. Bismillah. Nah, teman-teman kalau menggunakan warna-warna yang kusam ya mungkin sekali waktu kan warna kusam itu diperlukan ya, tetapi harus ada aksen-aksen yang memberikan kecerahan ya. Misalnya di highlightnya ini ya, itu diberi sentuhan warna-warna kuning yang pas kuning ini ya, yang kuat ya, dan warna-warna di sini warna merah ya. Nah, ini ya karyanya Mas Eko Budi ya. Ini luar biasa. Langsung kita melihat karya yang sudah selesai. Dia sudah digarap semuanya ya, digarap semuanya dengan enak. Dia ada ya ini warna-warna. Nah ini barusan contoh ya. Warna agak kusam ya, agak kusam untuk background. Namun karena beberapa bentuk-bentuk foregroundnya diberikan aksen seperti ini ya, diberikan aksen-aksen ya. Ini loh aksen-aksen beberapa sentuhan yang memperkuat biasanya highlight pada beberapa objek, maka ini lebih kuat lagi. Maka bentuk-bentuk yang cenderung warna-warna yang cenderung kusam di belakang seperti ini enak mendukung dan itu bahkan bisa menjadi background yang memang tidak mau ditonjolkan keberadaannya agar objek yang ada di depannya itu menarik ya. Ini menarik ya. Cuma ini terasa semuanya masih banyak ya, nggak semuanya, masih banyak yang dibuat terang dengan putih ya, tetapi tidak semuanya karena Mas Eko Budi ya menggunakan pastel ya, karena pastel itu kan karakternya seperti itu ya, cenderung putih, ada putihnya ya, karena dia salah satu unsurnya itu ada kapurnya apa ya, materialnya itu memang secara material itu pastel itu cenderung putih. Maka dulu ada seniman dosen isi udah lama ya, namanya Pak Wardoyo. Wardoyo sepuh bukan yang muda. Itu kan dia terkenal dengan pelukis pastel padahal tidak pakai pastel ya. Dia pakai cat minyak tetapi cenderung semuanya diberi warna putih, tetapi enak ya dengan cara pastel sehingga terasa kepastel-pastelan itu ya, tetapi pakai cat minyak. Nah, ini dari segi bentuk keserusan oke. Bentuk komposisi enak sekali kan, bentuk bagaimana mengisi seluruh bidang tetapi tetap mempertimbangkan ruang-ruang kosong ya, misalnya pada backgroundnya orang ini meskipun ini terisi dengan batu-batuan tetapi karena repetitif ya, kita bisa melihat ini sebagai ruang kosong yang tempat-tempat bernafas ya. Ini masih dimungkinkan, ini luar biasa ya karya Mas Eko Budi ini. Lalu, nah kalau ini ya masih sangat ini ya, masih perlu banyak sekali belajar ya, Mas Kevin Wibawa. Garisnya masih takut-takut ya, kelihatan banget deriti gemetar membuat garis, takut tidak lurus sehingga bergetar. Nah maka jadinya garisnya itu sama sekali tidak spontan ya, sama sekali masih dipikir. Ini ibaratnya, tapi bagus sudah berani langsung membuat garis dengan dengan cinta ya, tidak dipakai pensil dulu ya. Dan jangan patah hati ya, jangan patah semangat ya Mas Kevin Wibawa ya. Beginilah memang kritik seni ya. Kritik seni itu ya kita mencari apa kelemahannya ya kita tunjukkan, kelebihannya kita tunjukkan, dan
harapannya kita berikan harapan ke depan, harapannya bisa membuat karya yang jauh lebih baik. Painting Explorer ya, kita memiliki semboyan untuk kampus melukis Painting Explorer itu, mahasiswanya, senimannya, itu tidak bermental kerupuk yang remuk ketika digebuk, tapi bermental baja yang akan menjadi senjata saat ditempa. Itu semboyan Painting Explorer. Jadi kalau dikritik ya memang namanya aja kelas kritik seni ya. Kelas presentasi seni seperti ini ya memang seperti itu ya. Kalau tidak di kelas seni ya di mana lagi akan mendapatkan kritikan seperti ini. Kalau teman-teman membawa ini di keluarga ya pasti akan di alam-alam ya. Wah ini sampai bentuk persis asli ini kan gitu kan. Ketika temen gitu mungkin nggak enak ya, mau kritik nggak enak ya. Tetapi kalau di kelas kritik seni ya disampaikan apa adanya. Nah, kalau kita lihat karya ini, wah masih sangat-sangat lemah ya. Masih perlu banyak sekali berlatih garis, berlatih sketsa ya. Memakai ini pakai kuas ya. Kita lihat ini ya, pakai goresan menggunakan kuas. Bentuknya ya, misalnya ini ya, bloknya ini kan masih ngeblok ya, belum terasa suatu bentuk yang solid gitu ya. Ini masih seperti blok tempelan. Dan sebenarnya sudah ada tebal tipis ya, tapi tebal tipisnya ini belum berfungsi. Tebal tipis yang berfungsi itu akan ini ya, akan bisa menunjukkan bahwa itu termasuk gelap terang ya. Itu yang tebal itu terang gelap, yang tipis itu yang tebal itu gelap, yang tipis itu terang, misalnya seperti itu ya. Dan bentuknya juga masih perlu banyak dipelajari ya, Mas Kevin Wibawa ya. Misalnya tentu ini pegangannya tutup ini nggak di atas ya, nggak mepet ke sana tapi agak ke tengah. Misalnya seperti itu tuh perlu ya. Dan kalau nanti melihat banyak sketsa ya dan Painting Explorer sudah kuliah-kuliah sketsa sudah banyak kita publish ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya Mas Kevin, terutama Mas Kevin Wibawa. Melihat sketsanya Mas Kevin juga bagus-bagus ya. Mas Kevin yang satunya ya. Ini masih takut-takut, benar-benar takut-takut ya. Kalau nanti spontan itu tidak semuanya harus nyambung seperti ini. Seret gitu, miring nggak apa-apa, menceng nggak apa-apa. Ini kelihatan sekali masih takut, harus lurus ya. Harus lurus, yang dikorbankan adalah spontan. Oh, harus lurus gitu ya, harus tegak lurus, terus harus nyambung, harus nempel. Enggak ya, nggak harus nyambung, nggak harus nempel. Bahkan mungkin menceng sedikit nggak apa-apa, seret gitu ya. Nggak selesai nggak apa-apa, misalnya set hilang sedikit set kan gitu ya. Nanti banyak ya sketsa-sketsa mahasiswa Painting Explorer yang sudah kita publish. Mas Kevin bisa melihatnya ya. Oke, saya cek dulu. Mas Cahya Nugraha, maaf terlambat Pak Desain. Oke, Mas Cahya Nugraha. Oh ya, Mas Cahya tadi sudah kita bahas ya beberapa nanti. Oh, Mas Cahya termasuk banyak, termasuk tadi ngomong ini ya, lingkaran warna. Jadi kalau Mas Cahya langsung mengikuti ini nanti bisa di playback lagi, melihat ke belakang ya, pas membahas tentang Mas Cahya. Lalu ada Mas Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak. Mohon maaf baru join. Oke, Mas Adang. Mas Cahya, siapa desain? Benar sekali. Terima kasih Mas Cahya. Mas Jeko Strita, aku kangen nih karo Mas Strita. Apa kabar iki? Selamat malam Pak Denny dan kawan-kawan seniman luar biasa. Pas waktu lihat ikut nimbrung sebentar. Aku aslinya kangen nih karo Mas Kustrita ini. Sekarang benar-benar sedang sibuk ini. Ya, kelas-kelas lain mohon maaf belum bisa ikut live. Tapi streaming terus kok. Oke, Mas Kustrita Maturun. Mas Rianto hadir Pak. Oke, Mas Rianto ya. Baik, kita teruskan ya teman-teman. Lalu kita lihat ini karya Mas Rianto ya. Mas Rianto dengan gambar bentuknya. Nah, gambar bentuk saya kira untuk bentuknya Mas Rianto jago ya.
kita lihat beberapa bentuk karya-karya Mas Rianto sebelumnya itu memang menunjukkan ketepatan ya, terutama apa namanya, bentuk, proporsi, komposisi itu banyak yang udah enak ya. Meskipun kalau gambar bentuk ya teman-teman, itu benar-benar strike ya. Misalnya ya, ini gunting ini kan gunting seng ya. Ini gunting seng sudah enak ya. Ada yang bagian ini ya, agak-agak berkarat. Itu terasa ya, karakternya sudah enak. Tapi bentuknya tentu kurang tepat ya. Misalnya kita as, nah ini yang namanya gambar bentuk ya. Ini as, ini nggak ketemu ini. Ini kalau nutup segini, ini ke sini atasnya. Kuncinya ini nggak bisa nyangkol ya, karena apa terlalu pendek. Misalnya seperti itu. Terus ini masih kita melihat ada unsur garis ya dalam kebentukan. Padahal kalau kita strike di gambar bentuk, bentuk itu tidak dihadirkan lewat garis, tetapi dihadirkan lewat gelap terang ya. Lewat gelap terang, terutama lewat arsiran ya. Ini kan pakai apa, kunte ya, pensil di kertas ya, pensil di kertas, tapi lebih cenderung pakai dusel gitu ya. Garisnya ini kalau kita strike di gambar bentuk ini belum belum sempurna, masih ada garis ya. Harusnya bukan garis tapi perbedaan gelap terang. Bahkan kalau memang dia itu sama-sama terang atau sama-sama gelap, itu nggak usah digaris, nggak apa-apa, dia akan dipersepsi sebagai bentuk itu sendiri. Itu pertama. Terus kedua, Mas Rianto sudah memperhatikan bayangan ya, gelap, bayangan, terang yang terkena cahaya. Tetapi ketika membuat ini ya, wadahnya, mungkin ini kain ya, ini belum terasa karakternya apa ini, apakah kain, apa plastik gitu. Ini masih bisa dieksplorasi lagi gelap terangnya. Karena misalnya ya, bagaimana karena ini ada bayangannya ya, bahkan di bayangan yang ada di kainnya ini juga bisa tampak ya. Misalnya ini ya, yang di sebelah kiri ya, ini kan tertarik oleh palunya, ini ada agak ke sana, terus ini ada ke sini. Misalnya ada liuk-liuknya ini cenderung tidak sama. Nah, maka nanti akan lebih terasa lagi volume pada kainnya ini. Untuk kainnya ini, Mas Rianto dan teman-teman, ini yang kalau kita lihat ya, karakternya masih belum bisa terasakan ya, sebagai kain apa gitu. Padahal membuat membuat gunting sengnya ini sudah benar-benar enak ya, karakternya enak. Yang masih belum bisa terasakan itu kain, terus kayunya, besi. Coba perhatikan, antara besi dengan kayu ini belum terlalu tampak ya. Kalau ini enak sekali ya, ini bagus sekali. Oke, itu Mas Rianto ya. Coba sekarang saya bahas lagi sambil saya lihat ya. Ini yang lain saya matikan dulu biar enteng ya. Oke, Mas Rianto sudah ya, Rianto, Eko Budi, AF sudah, Mas Cahya, Mas Ekis, Mas Riyadi, Mas Adang, Mas Wimal ya. Nanti teman-teman yang merasa terlewat bisa komen ya. Bismillah. Mas Rianto hadir Pak. Plastik hitam itu Pak. Kalau plastik apalagi ya? Plastik itu memiliki ini ya, memiliki karakter yang highlightnya tidak seperti ini ya. Ini
kalau plastik teksturnya juga apa namanya? Draperinya ya, draperi plastik itu tidak seperti draperi kain kan. Dia tidak setebal ini, tidak tebal. Ini kan kesannya masih tebal. Dia tipisnya itu ya misalnya ini ya. Ini belum terasa ya, belum terasa tipisnya. Bahkan kalau plastik ya, itu ada ini, ada kalau kena benda gitu ya, itu benar-benar ada unsur nempelnya. Nah ini kan benar-benar ketutup, jadi kayak tebal sekali. Tidak ada, tidak terlihat benda yang ada di belakangnya. Plastik itu kan ketika ada benda itu saya coba semoga ada plastik di sini. Itu apalagi ketarik seperti ini ya, itu bendanya yang di belakang. Nah ini misalnya, ini mesti dia mengikuti bendanya, nggak ada kesan ketebalan ya kalau plastik itu. Saya baca lagi ya. Mas Gustirta, siapa secepatnya berkarya lagi, ngelihat karya malam ini maupun yang lain jadi gregetan. Oke Mas Gustirta, itu memang Mas Gustirta ini benar-benar sedang sibuk ya. Ini alhamdulillah ada Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, aku kangen nih dengan sketsanya Mbak Nia, dan saya tunggu ya karya Mbak Nia, termasuk ini ya, kita andalan kita di sketsa. Maka jangan lupa ya, ketika mengirimkan tugas sketsa, Mbak Nia juga memasukkan di kompetisi sketsa ya. Mbak Nia ya, saya tunggu karya sketsanya juga. Baik, sekarang kita nilai ya satu persatu sambil kita komentari lagi ya. Nah, gini, kita kembali ke Mas Wimals. Mas Wimals, karya Mas Wimal ini sudah perfect ya, sudah ya perfect banget sih belum ya. Misalnya pada backgroundnya ini juga, meskipun kita mau menunjukkan aerial perspektifnya ya, tetapi karakter batunya belum terasa ya. Kalau kita lihat ini sudah terasa banget kayu. Ini kayunya enak banget ya. Terlihat banget kayunya. Karakter kayunya enak sekali. Karakter airnya lumayan ya. Karakter pohon-pohonnya lumayan yang ada di belakang, tetapi karakter batunya baik yang dekat maupun yang jauh ini belum terasa. Ini masih terasa cat. Masih terasa cat. Jadi kalau ini sudah terasa kayu, nah ini masih terasa cat dengan kuas. Nah, itu ya, Mas Bimals. Namun lebih jauh lagi begini Mas, ketika karya sudah cenderung kuat seperti ini ya, meskipun sekali lagi ya, kalau mau benar-benar kuat ya bisa diekstrimkan lagi volumenya. Ini kan ya, meskipun sudah ada ya gelap terang, dan ini ada refleksi warna yang sangat bagus ya, tetapi gelap terangnya bisa diekstrimkan lagi. Misalnya ini sudah ekstrim enak ya untuk bagian yang gelap ini, tetapi yang kiri dengan kanan ini bisa ditambah lagi ya, di bagian kanan ini bisa diberi warna yang lebih gelap lagi. Tapi begini, yang pengen lebih saya sampaikan ya, terutama Mas Bimals dengan Mas, ya ini termasuk ya, Mas Adang, Mas Egis ya, Mas Eko. Ini sudah saatnya ya untuk membahas tentang konsep. Nah, saya yang di kuliah seni lukis placement ini belum membahas tentang konsep. Karena ketika membahas tentang konsep itu nanti kita ngomong bahasa visual. Tidak sekedar ya, tetap aja kita ngomong masalah teknis ya. Kalau teknisnya kurang tetap kita bahas ya. Tetapi kita memberikan penekanan tentang konsep sehingga bisa berbicara dengan lebih ini ya, lebih enak, lebih kreatif, dan mungkin lebih tepat sasaran ya. Ini saya terowongan air pastel. Nah,
foto lukisan belum terlampir. Oh ini tadi ya, sekarang sudah ya. Nah, ketika kita ngomong konsep nanti kita ngomong bahasa visual apa yang tepat untuk digunakan. Apakah bahasa visual yang dipakai itu sudah tepat, tidak berlebihan. Kalau ini ya, dulu ada seorang kritikus ya, menulis sekitar tahun berapa ya, 2000-an awal itu mengatakan banyak seniman Jogja itu yang mentoyong ya, mentoyong itu kebanyakan beban konsep, mentoyong kebanyakan beban konsep, jadi semuanya dimakna-maknai. Nah itu ya nggak enak juga ya kalau karya itu menjadi apa ya, tidak proporsional ya, secara bahasa visualnya. Tapi kita hari ini belum membahas tentang itu. Namun kalau saya lihat ini sudah layak untuk dibahas ya, sudah sangat layak ya dibahas secara konseptual. Misalnya ya, ini sebenarnya mau ngomong apa? Gitu kan. Mau ngomong apa? Apakah ketika mau ngomong X terus ditempatkan di dalam konteks yang seperti ini nih, sudah pas belum? Sudah menggelitik belum kan gitu. Misalnya ini bonggol kayunya apa kalau bahasa Indonesianya, bonggol kayunya itu ditempatkan di pemandangan yang seperti ini ya, seperti kemarin kan ini, kalau masalah tema kan pengulangan, kemarin juga seperti ini. Itu sudah sufficient ya, sudah cukup, sudah sufficient, sudah menggelitikah, atau adakah pilihan bahasa visual yang lebih menggelitik saat bonggol kayu ini itu ditempatkan di dalam konteks yang berbeda, di dalam konteks yang berlainan. Nah, itu ngomong konseptual. Nah, sudah saatnya Mas Wimals ya membahas hal seperti itu ya. Ya Mas Adang ya, sekalian saya nilai lah ya. Oke, ini karena ini masih ngomong masalah konseptual ya, masih ngomong masalah teknis, ini A ya. Jelas ini A ya. Ini A. Bagus sekali ya. Di Solid 2024 cat akrilik di kanvas 100 kali 100 ya. Ukurannya juga bagus ya. Ini A. Kita lihat 95 ya. Keren ya. Mungkin kalau kita ngomong konsep belum jadi, bisa jadi tidak A gitu ya, tapi karena ini ngomong masalah teknis ya, ini A. 95. Oke. Terus Mas Adang ya. Nah, Mas Adang gini ya. Ini ada sesuatu yang ambigu ya. Maksudnya gini. Ini kan bebeknya, kalau bahasa Jawa meri ya, anak bebek. Itu kan warnanya kuning. Terus dia terefleksi di air. Karena airnya biru, ini kan biru karena yang atasnya biru kan. Terus refleksinya kuning, jadinya kan hijau. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Jadi refleksinya bagaimana tetap dipertahankan warna kuningnya, jadi tidak terlalu tercampur ya, tidak malah menjadi hijau. Dengan cara apa ya? Tidak langsung tercampur ya. Kalau ini kan kuning dan hijaunya tercampur, jadi refleksinya menjadi hijau. Kalau dari teknik, wah, cipratanya wet on wet, artistik banget ya, keren ini. Nah, yang nggak enak ini apa namanya ini, bentar kita baca dulu ya.
Ada yang gadis biru, cat air di kertas ya. Eh ya ini tapi sudah lumayan sih. Meskipun bisa dibuat lebih nyatu lagi ya. Bedakan antara, saya yakin Mas Adang sudah pernah dengar ya. Bedakan antara melukis tulisan dengan menulisi lukisannya. Menulisi lukisan. Ini beberapa sudah terselamurkan ya, sudah terkena efek sehingga ada unsur penyatuannya sudah enak ya. Tetapi yang belum atau terlalu tegas ya, karena semua dibuat dengan huruf yang segelap ini sehingga terasa masih ada unsur-unsurnya menulisi lukisannya meskipun tidak sepenuhnya. Ini perlu diperhatikan juga. Kalau masalah ini ya, bentuknya masih kaku ya, masih belum proporsional. Ini apakah kakinya putus ya, buntung gitu kan? Kalau kakinya nggak buntung tentu nggak seperti ini ya. Dia kurang panjang misalnya. Ini dan masuk ini ke sini. Kalau masalah bentuk anatomi tubuh itu memang dia ketika tidak presisi ya terasa nggak enak ya. Ini kakinya ini terasa sangat janggal ya. Berbeda dengan nah kalau ini kan enak ya, cenderung enak ya. Meskipun masih pegangannya tangan ini tangannya ini masih ada kakunya ya, tetapi kalau dibandingkan dengan Mas Adang ini, Mas Eko secara anatomi jauh lebih bagus ya. Tanda tangannya lumayan menarik ya, lumayan artistik, nyambung juga dengan teknik yang dipakai. Beberapa hal unsur-unsur artistiknya ini keren sekali ya. Oke, itu ya. Ini B lebih, A belum ya. BA oke ya. Ini BA. 80. Lalu saya baca dulu komentar teman-teman. Mas Cahya Nugraha, izin Pak dosen, semoga teman-teman tetap semangat. Kritik akan menambah wawasan untuk lebih baik ke depannya. Tetap semangat dan selalu sehat Pak dosen, agar selalu bisa membimbing kita semua. Amin. Alhamdulillah Mas Cahya. Oke Mas, benar sekali ya. Insya Allah kita dengan terus menerus ya, digembleng tapi terus berkarya, gembleng terus berkarya, itu insya Allah naik akan cepat ya. Saya merespon Mas Cahya dulu ya. Kritik itu sangat biasa ya, di dalam kelas seperti ini kritik sangat biasa. Dan ketika membuat karya di rumah sendirian, itu kayaknya sudah paling bagus. Itu biasa dialami, termasuk saya mengalami dulu waktu saya kuliah. Saya ngekos gitu ya, ngelukis malam-malam, temen sudah nggak datang, sudah nggak main, karena sudah bikin tugasnya masing-masing gitu kan. Saya sudah nggak ngelukis, nggak lihat lukisan teman-teman, saya bikin di kelas, di kos-kosan, di kamar, wah paling apik, merasa paling hebat ya. Tetapi begitu saya bawa ke kelas, ternyata karya yang lain juga bagus-bagus, menampakkan kualitasnya. Sementara karya saya yang saya sudah merasa, apalagi dulu saya dari SMA kan, dari SMA terus ke ISI yang kebanyakan sudah dari SMSR ya, Sekolah Menengah Seni Rupa, sudah biasa melukis. Ya meskipun saya sudah melukis sejak TK ya, tetapi kan di kampung kan beda ya, tidak ada yang mengkritik gitu ya. Ya ayah saya paling ya yang mengkritik kan. Ayah saya juga pelukis tapi otodidak gitu. Nah, ketika saya membuat di kamar kos, saya merasa paling bagus, tapi ketika saya bawa di kelas, ternyata ya, dikritik macam-macam. Ya, biasa. Memang itulah kelas kritik seni ya.
Itulah kuliah seni. Terima kasih banyak Mas Cahya yang sudah mengingatkan ya. Mas Kostita, wah ini secepatnya kumpul lagi mahasiswa Panjang Explorer yang sudah lama join ya. Oke, Mas Art for Life, Mas Kostita. Mas Kos beberapa memang sudah layak bicara konsep betul ya. Mas Eko dan Mas Adang mestinya sudah lanjut ke sketsa dan elementer. Oke, Mas Eko masuk advance pun berani ya kalau saya ya. Saya juga rasanya Mas Eko sudah sangat layak ya ngomong konsep ya. Mas Wimels juga ya. Saya malah nunggu dikritik selama di Pancing Explorer ya. Mas Kus cerita awalnya memang ya banyak kan Mas Kus mengikuti sejak kuliah seni lukis abstrak ya. Dan teman-teman bisa lihat ya besok ya karya Mas Gustrita seperti apa dan sekarang seperti apa ya, luar biasa ya peningkatannya Mas Gustrita ya. Mas Adang, siapa Gus? Semoga sehat selalu, amin ya. Ikut join banyak explorer. Justru memang pengen digitik. Oke, Mas Adang Sunandar ya. Terima kasih ya. Baik, sekarang kita ke Mas ini ya. Tadi sudah kita kritik ya bagaimana apa namanya memberikan aksen-aksen ya. Karya ini memang terasa belum selesai dan begini Mas, saya yakin ya Mas Adi kan dari arsitek kan, nah mengenal itu ya istilah apa namanya Mister Perancis itu ya, Mister Perancis itu kan liukannya kan benar-benar sempurna ya. Kalau di teori ya teori ini apa dari deret Fibonacci itu dari golden section terus dikembangkan Fibonacci menjadi deret Fibonacci terus nanti ada spiral Fibonacci. Wah itu luar biasa ini ya. Ntar tak tunjukin ya. Oh ini belum saya pindah ya. Waduh mohon maaf ya. Oh sudah ya. Sekarang saya coba ini ya. Pindah dulu di sini. Mas, saya yakin ya, Mas Adi Riyadi ya, Mas Adi Riyadi mengenal kurva Prancis ini ya. Ini kan setiap lekuknya itu benar-benar perfect ya. Dia luas ya, bahasa Jawa ini luas. Nekuknya itu coba bayangkan kalau misalnya ini nekuknya patah gitu ya, agak kesana kan nggak enak gitu kan. Nah, hal seperti itu masih terlihat ya lekukan-lekukan yang belum sempurna itu terasa di karyanya Mas Adi Riyadi. Misalnya ini kan dapat diteruskan begini, ya, set. Nah ini nggak enak nih. Nah ini mestinya lekukannya agak begini, ya meskipun nggak kelihatan ya sedikit tapi ya karena ini main lengkungan gitu ya dari apa lengkung Fibonacci set. Nah ini begini. Nah oke ya saya carikan di apa buku estetika saya ada tapi saya lihatkan di sini aja spiral Fibonacci nah ini ya oke ini nah ini kan sangat luas ya karena ini pakai deret Fibonacci itu kan satu ya satu berarti dia 2 jadi ini 1 1 2 nah dari 1 tambah 1 2 nah terus 2 tambah 1 3 3 tambah 2 5 kan gitu kan 1 1 2 5 8 ya terus 5 tambah 8 berapa 13 kan gitu nah maka dia sangat luas enak sekali lengkungannya. Nah, di ini belum seperti itu ya. Oke.
Ya, ini apa ya? B sudah berani tapi ya. Ya, B min lah ya. B min ya. B min. B min. B min yang atas. 65. 65. 65. Oke. Lalu kita ke Mas Egis ya. Oke. Keren ya. Mas Egis memang dia perfect ya di beberapa tempat digarap dengan kesungguhan ya. Oke, meskipun gini Mas Egis ya, beberapa hal ya masih terasa agak nggak enak ya, terutama ini ya misalnya ya. Tetapi secara keseluruhan sudah beres lah ya. Secara keseluruhan sudah beres. Ini masih sedikit tersendat ya di dalam teknis ya. Atau mungkin begini Mas ya, biar karya ini bagus sekali di sini. Perpaduan ini banyak dinamika ya. Satu, warnanya warna primer ya, warna-warna dengan intensitas kuat ya, oranye misalnya gitu, biru, ditambah dengan warna-warna tersier. Ini bagus ya. Ini warna tersier seperti ini ya. Jadi warna-warna tersier yang intensitasnya rendah dikombinasi dengan warna sekunder maupun warna primer yang intensitasnya kuat, itu enak ya, nyambung dan tidak saling bertentangan. Ini menarik. Dari dinamikanya ada yang di blok, ada yang memakai volume. Wah, ini bagus sekali ya. Memiliki keberanian. Ada yang dibiarkan kosong, ada yang penuh detail seperti ini. Ini juga bagus ya. Jadi ini enak ya. Nah, hal seperti ini ya Mas Egis akan menarik lagi kalau bermain mulai ya memasukkan eksplorasi material. Coba misalnya ya jalan-jalan ke toko pernak-pernik itu ya, toko pernak-pernik yang hiasan-hiasan gitu. Itu bisa ditambahkan ya, misalnya dengan kolase ya. Misalnya dengan tekstur. Itu bisa ya. Ini udah bagus ya, menarik. Ini A udah berani nih. A berani. Ya amin lah ya, amin ya. Komposisinya oke. Ya, meskipun bisa juga memakai ini ya, eksplorasi ruang kosongnya mungkin bisa dipermainkan lagi, oke ya. Tapi ini sampai ya Mas, AB. Ini A ya. A antara A, amin ya. Ini sidik banget ya. Yes A we, A ya. A ini. A ini. Keren ini. Keren. A tapi yang tidak full ya. A ya 93. 93. Oke. Ini Mas Egis. Lalu Mas Cahya ya. Kritiknya seperti tadi nggih Mas. Perlu banyak menggores, perlu banyak bermain warna lagi ya. Coba diatasi dengan beberapa warna-warnanya seperti ini. Ini dirampungkan dulu di palet ya. Misalnya memang butuh kuning dengan coklat ya, dirampungkan dulu ya. Nggak usah tergesa-gesa ya. Jadi begini, lukisan-lukisan abstrak yang kelihatannya ekspresif itu ya, jebret gitu, kayak yang tadi misalnya Nyoman Irawan tadi, itu jebret gitu. Itu bukan berarti bikinnya
cepet ya, jebret-jebret gawe cepet, kayak kayak apa, ngebut gitu nggak selalu seperti itu. Eh, Dia nggarapnya benar-benar ditunggu. Misalnya ya, bentar, ini terlalu ini ya kalau misalnya mau memberikan aksen di sini dengan warna kuning, ditunggu setelah kering ya, ditunggu setelah kering, oh baru ditampur, set gitu. Jadi tidak semuanya warna nyampur seperti ini ya. Ini kan warnanya nyampur semua ya, jadi nggak enak. Setelah kering, set gitu ya. Jadi lukisan-lukisan abstrak ya, yang kelihatannya dibuat dengan penuh emosi, dibuat dengan cepat gitu, itu seringkali dibuat dengan ketelatenan juga. Kalau lukisan abstraknya Mas Kus cerita kan juga seperti itu kan, sudah juga diceprot, ditutupi pelan-pelan, disemprot, thread, tutup lagi sebelah sini, lepas, thread. Wah, dulu ada yang apa, leleannya atau cipratannya itu ditusir lagi kan gitu. Jadi nggak tergesa-gesa gitu ya ketika membuat apa, bentuk itu ya. Ini ya B masih belum ya, ya CB plus ya, CB plus, CB plus 51. Nah, saya tutup jendela dulu karena dingin. Baik, saya teruskan. Nah, ini sama ya, warna masih kusam itu Mas ya. Jadi tunggu kering ya. Terus aksen itu nggak selalu dengan putih. Ini kan semua aksennya dengan putih. Coba perhatikan ya. Yang di gelap hitam diaksen dengan putih. Ini karya siapa tadi? Mas Aep ya. Ini merah diaksen dengan putih. Hijau ya, apa daunnya diaksen dengan putih. Daerah gelap hitam diaksen dengan putih. Ya nggak enak. Semuanya jadi keputihan seperti ini ya. Jadi variasi warnanya kurang. Yang merah diaksen dengan oranye misalnya kan gitu kan. Aksen dengan oranye. Nanti sampai oranye ke kuning-kuningan. Gelapnya itu bahkan diaksen dengan ungu. Nah, bisa gitu. Kuningnya kuning macam-macam kan. Di bagian agak gelap mungkin diaksen dengan yellow ochre. Bagian paling dalam misalnya mulai kuning dicampur dengan misalnya warna-warna coklat, tapi nanti menjadi agak agak kusam. Mungkin dicampur dengan ungu campur kuning ya, tetapi ungunya sedikit, dikasihkan aksen pada beberapa warna yang gelap gitu, itu warnanya akan jeling. Nah, hijau ini ketika semua dikasih putih langsung nggak enak kan. Hijau itu bisa dengan kuning, bisa dengan oranye bahkan. Nanti hijaunya akan menjadi sangat kaya ya. Ini Mas Aep ya, CB plus ya, atau CB plus plus ya. Sedikit lebih bagus daripada karya Mas Cahya. CB plus plus ya. 55. Terus Mas Eko ya sudah ini. Ini sudah bagus banget ya. Karya itu kalau bagus banget ya, jadi ada guyonan gini. Dosen itu tidak bisa berkomentar pada dua jenis karya ya.
yaitu karya yang sangat bagus dengan karya yang sangat jelek kan gitu. Itu orang bisa berkomentar, komentar apa ya gitu. Ini bagus ya. Oke. 95. Ini wah ini masih tolong ditambah keterangan ya Mas ya. Ini ya C lah ya. C. Oke, C yang bawah. 33. Lalu kita lihat ya ini ya Mas Rianto ya B ya B ya B, tapi ya beberapa masih kurang ya. Ini bentuknya tadi kurang, kresiknya juga kurang ya. B min yang tinggi 62. Oke, itu rekan-rekan saya cek dulu, saya baca nggih. Mas Kesita ini, Mas Kevin tinggal diberanikan saja. Nah, jangan takut-takut dan malu-malu. Namanya sama-sama belajar. Lanjutkan, oke. Terima kasih Mas Kesita. Yo Mas Kevin ya, tetap semangat nggih. Next, N-Plan R lagi, Om Adang, Pak Adi dan Mbak Nia. Ini ditunggu nggih. Pancing Explorer Jabodetabek. Jangan lupa Mas Kustrita ini hiburan N-Plan R. Sekarang sedang sibuk kerja. Salam kenal Mas Cahya, Mas Bimal. Terima kasih ini. Monggo nanti kalau Mas Cahya atau Mas Bimal ini dari Jakarta bisa gabung juga di Pancing Explorer Jabodetabek ya. Mbak Nia Nurmawati. Ayo mumpung belum sering hujan. Hujan ya malah api jadi efek wet on wet ya Mbak Nia ya. Mas Kesetiaan makin keren main warnanya Om. Terus Om Egis ya. Masih di luar kota. Wow, lu mau terus ini Mas Kus cerita ya. Mas Egis. Mas Kus udah lama gak lihat lukisan terbarunya Mas Kus ya. Ditunggu ya Mas Kus ya. Ngangen nih karyanya. Terus mana ini? Kok nutup ya? Ayo Mas Cahya ngelukis abstrak bareng-bareng. Oke. Ya Mas, ayo Mas Cahya ya. Diperkuat lagi Mas Cahya kalau memang senang abstrak bagus ya. Ya paling enggak sudah berani eksplorasi tadi ya. Eksplorasi tekniknya udah berani. Tinggal ini ya, tinggal dimatangkan lagi secara teknis, secara goresannya. Siap Mas Egis, masih riwah nih. Siap belajar lagi Mas Cahya, ngobrol-ngobrol juga nanti. Oke, terima kasih Pak Denny, sama-sama Mas Adi. Mas Bimal, siap, salam kenal semuanya. Saya dominisi Tangerang Kota. Lo malah nih Tangerang tuh kan ikut Painting Explorer Jabodetabek ya, biar bisa ngumpul-ngumpul ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas kuliah seni lukis placement.